Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih buat sahabat-sahabat semua Sono HS Channel. Semoga hari ini kalian sehat-sehat selalu ya. Mantap. Oke, pasti semua orang ya pernah ngerasain namanya cemas. Apalagi buat anak-anak kita, adik-adik kita nih yang masih sekolah, yang masih ujian. Pasti kalau ada ulangan, ada ujian, cemas. Atau buat teman-teman nih yang lagi ngikutin interview kerja, pasti cemas. Ya kan? Apalagi saat ini deh ikutin lomba. Kejuaraan apa? Kejuaraan MTQ kah? Atau olimpiade kah? Atau apapun, pasti cemas. Ya kan? Nggak usah itulah. Ini orang yang lagi anak-anak muda nih, nggak dapat kabar sehari aja dari dari sang kekasih, pasti cemas. Ya kan? Tapi ya kalau kondisinya seperti ini sih wajar. Karena apa? Karena rasa cemas yang muncul secara itu ada penyebabnya gitu. Yang jadi masalah adalah kalau rasa cemas itu muncul secara berlebihan dan tanpa sebab yang jelas. Nah, kondisi ini nih yang harus dan wajib kita waspadai ya sahabat. Jadi supaya lebih jelas di video kali ini saya akan jelaskan nih tentang apa sih kecemasan berlebih itu. Apa sih gejala-gejalanya? Terus gimana sih cara mengatasinya? Ada berapa macam sih kecemasan-kecemasan tersebut? Ya. Jadi ya sebenarnya ya selama ada alasan yang jelas, rasa cemas itu wajar kok. Seperti yang kayak tadi saya bilang, misalnya karena kamu menghadapi ujian, interview kerja, ya kan? Atau yang paling simpel deh, ketika kamu jalan dan di perjalanan itu kamu mendapatkan kemacetan. Apa yang terjadi? Cemas, takut terlambat, baik ke sekolah maupun ke tempat kerja. Iya kan? Nah, tapi kalau rasa cemasnya ini berlebihan, berlarut-larut, dan penyebabnya enggak ketahuan apa, maka kondisi ini yang boleh diwaspadai ya. Soalnya apa? Rasa cemas berlebihan bukan nggak mungkin akan mempengaruhi apa aktivitas kalian sehari-hari gitu. Karena cemas berlebihan ini bisa menyebabkan turunnya performa di tempat kerja atau di sekolah. Bahkan ya, kalian akan sulit bergaul. Kalian akan sulit melakukan interaksi sosial. Gitu ya sahabat ya. Apalagi kalau kecemasan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya kan? Biasanya nih ya, seseorang yang mengalami kecemasan berlebih itu juga berisiko mengalami beberapa gejala lainnya. Seperti apa? Mudah tersinggung. Ya kan? Gampang tersinggung lah. Gelisah. Mikirin apa gelisah? Ragu-ragu. Dan satu lagi sulit konsentrasi, sudah pasti. Ya kan? Jadi ini ada nih di beberapa kasus nih ya. Kecemasan berlebih ini nih juga bisa menimbulkan gejala fisik loh. Seperti apa? Sakit kepala, keliengan, tubuh rasanya lemas terus gitu loh, lelah terus. Dan juga muncul apa? Insomnia, gangguan tidur. Iya kan? Coba deh
Kamu ingat-ingat pernah nggak mengalami hal yang kayak gitu tadi yang gue bilang tadi? Kalau iya, terus bingung apa penyebabnya, tenang bro. Aku akan coba jelaskan. Karena penyebabnya itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Gitu ya bro. Tapi ya sebelum saya jelasin apa saja penyebabnya, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau kamu yang belum subscribe, tolong bantu saya subscribe dulu, share, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Nah, jika kalian mau nanya ya, kalian bisa bertanya di kolom komentar seputar kecemasan ini ya kan? Atau mungkin masalah kesehatan lainnya seperti asam lambung, anxiety disorder, psikosomatis. Kamu bisa DM deh ke saya. Oke? Jadi ya, rasa cemas berlebihan itu sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa jenis gangguan kecemasan. Bisa disebabkan oleh beberapa jenis gangguan kecemasan. Gitu lah. Biar lebih gampang, biar saya coba nih jelasin satu persatu ya. Yang pertama nih, gangguan kecemasan umum. Ya. Gangguan kecemasan umum. Kondisi ini ya sebenarnya bisa dialami oleh siapa saja. Tapi memang gangguan ini lebih sering ditemui terjadi pada orang yang berusia lebih dari 30 tahun gitu. Dan biasanya ya orang yang mengalami gangguan kecemasan umum ini ya dapat merasa cemas, khawatir, bahkan cenderung memikirkan hal-hal buruk dan negatif kapanpun dan dimanapun. Itu meski tidak ada faktor pemicu kecemasan ya yang jelas ya, itu bisa terjadi cemas mereka itu gitu. Terus penderita gangguan kecemasan umum ya juga bisa merasakan keluhan dan gejala lain, termasuk apa? Sulit berkonsentrasi, sulit tidur, jantung berdebar gitu sahabat. Nah, di beberapa kasus ya yang saya temui ya, seseorang yang mengalami kondisi ini ya juga bisa merasakan gejala berupa apa? Kaku otot gitu loh, pegel pundak-pundak, leher, belikat, mudah lelah, berkeringat dingin, tangan dingin, berkeringat, kaki dingin, berkeringat gitu ya sahabat ya. Pasti ente ngalamin. Oke. Nah, terus yang kedua nih, gangguan atau serangan panik. Jadi ya, umumnya nih, gangguan atau serangan panik ditandai dengan munculnya rasa takut, munculnya rasa cemas, munculnya rasa gelisah berlebihan yang muncul secara tiba-tiba dengan durasi antara 5 sampai 10 menit gitu sahabat. Meski munculnya mendadak ya, tapi serangan panik ini biasanya lebih mudah muncul ketika ada apa? Ketika kalian stres atau adanya perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba, dari panas jadi dingin, iya kan? Sore deh, lihat, lo rasain deh kalau sore di tempat dingin dah, ya kan? Atau dari dingin ke tempat panas, bisa juga kecemasan terjadi, ya kan? Atau dari sepi menjadi ramai, atau pada saat kalian ini deh naik pesawat, kan ada awan tuh, turbulensi gitu, bledek bledek, itu juga bisa mengalami kecemasan ya kan. Nah, saat mengalami serangan panik ya, penderitanya juga merasakan gejala lain seperti apa? Sesak napas, nyeri di dada,
mual, gemetaran, denyut jantung cepat, otot tegang dan pusing. Ya kan? Ya. Dan untuk beberapa orang nih ya, kayak bahkan sampai ada yang pingsan. Bener. Ketika mereka mengalami serangan panik ini, karena apa? Karena sensasinya benar-benar nggak nyaman saat munculnya serangan panik ini, ya kan? Jadi seseorang yang terserang serangan panik ini ya, kondisi ini biasanya bakal merasa takut. Orang tersebut akan merasa takut banget gitu loh. Dan akhirnya bisa jadi dia menghindari situasi atau kondisi yang bisa membuatnya mengalami kondisi ini lagi. Iya kan? Oh, terus yang ketiga nih. Gangguan stres pasca trauma. Nah, untuk penjawab yang ketiga, ini ya rasa cemas berlebihan yang muncul ya, sebenarnya disebabkan oleh adanya yang peristiwa yang ini, yang trauma mendalam gitu. Misalnya apa? Bullying. Lo kalau dibully kan begitu kan. Orang-orang kebanyakan yang orang-orang kecilnya dibully, akhirnya karena dia merasa terbully, lama-lama menderita kecemasan, terus ditinggal oleh kekasih, ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, ya kan, atau mengalami kekerasan seksual, atau mengalami KDRT. Makanya kondisi ini ya disebut dengan post traumatic stress disorder atau PTSD atau gangguan stres pasca trauma gitu ya. Nah, saat mengalami PTSD ya, rasa cemas yang berlebihan ini ya juga bisa disertai dengan munculnya gejala lain. Seperti apa? Mimpi buruk yang berulang-ulang gitu. Terus kecenderungan untuk mengelak saat diingatkan dengan peristiwa yang membuatnya trauma, dan hilangnya minat pada aktivitas yang dulu pernah dia sukai gitu, ya kan. Nah, pada beberapa orang penderita PTSD ini ya, bahkan bisa disertai dengan munculnya gangguan emosi loh. Seperti penderita ini mudah sekali marah, dan mereka ini sulit sekali untuk berkonsentrasi gitu ya. Oke, lanjut ke penyebab kecemasan berlebih yang keempat, yaitu obsessive compulsive disorder (OCD). Nah, kamu pernah lihat ya orang yang cuci tangan berulang-ulang, udah cuci tangan nih, lap-lapan, cuci tangan lagi, lap-lapan lagi, cuci tangan. Emang bagus, cuci tangan itu bagus, ya kan, untuk menjaga kebersihan tangan. Tapi kalau sering cuci tangan, ya kan, apalagi di saat pandemi ini, di saat pandemi COVID-19 ini, kan bagus cuci tangan. Ini kan malah dianjurkan. Tapi salahnya berulang-ulang kali. Kalau ini dilakukan secara berulang-ulang tanpa alasan yang jelas, terus diikuti dengan rasa cemas, khawatir, serta takut yang berlebihan kalau enggak dilakuin hal itu, kondisinya ini justru perlu diwaspadai ya sahabat ya. Soalnya itu bisa jadi tanda OCD atau obsessive compulsive disorder gitu. Jadi ya, saat mengalami OCD ya, biasanya seseorang akan merasa lega setelah mengecek atau melakukan kegiatan yang berulang, namun terus mengulangi tindakan gitu, dan merasa nggak dapat mengendalikan dirinya. Kemudian karena terus melakukan kegiatan yang berulang ini ya, akhirnya apa? Aktivitas sehari-hari dia akan terganggu
Tidak jarang juga nih ya penderita OCD ya akhirnya merasa apa? Depresi dia karena nggak bisa mengendalikan perilaku berulangnya tersebut gitu loh. Makanya ya, kalau kamu melihat orang di sekitarmu atau mungkin kamu sendiri yang mengalami perilaku ini, jangan tinggal diam ya, apalagi menyepelekan. Ada baiknya Anda periksakan ke dokter untuk memastikan apakah benar kamu mengalami atau enggak. Jadi nanti kondisi ini bisa ditangani dengan tepat gitu loh. Ya kan? Oke ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu kelima ya. Nah, tapi ya sebelum itu saya mau ngingetin nih kepada sahabat Sumarsana HS Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga nih pencet, tekan lambang lonceng supaya notifikasi yang saya berikan dapat apa? Anda dapat nonton video terupdate dari saya gitu. Ya kan? Oke, lanjut ya ke penyebab terakhir yaitu fobia. Pasti kalian tahu ya fobia itu apa ya. Saya yakin kalian pasti sudah pernah mendengar istilah fobia. Kayak fobia serangga, fobia darah, fobia ruang sempit. Tapi biar pemahaman kita sama nih, saya coba jelasin deh pengertian fobia tersebut. Ya, jadi fobia adalah rasa takut atau cemas yang berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu. Seperti apa? Seperti yang tadi saya katakan, fobia terhadap ular, terhadap darah, terhadap ketinggian, terhadap ruang sempit, bahkan situasi sosial. Jadi ya tidak jarang ya, gejala fobia ini merasa cemas atau takut gitu muncul saat penderita cuma memikir. Jadi maksudnya gini, orang penderita fobia itu ya, dia akan merasa cemas atau takut hanya cuma memikirkan doang. Ngerti kan maksud saya kan? Jadi memikirkan kondisi doang atau memikirkan objek doang gitu lah. Dia sudah bisa merasa cemas, itu sudah bisa merasakan takut dengan hanya memikirkan doang objek atau kondisi tersebut. Nah, parah kan? Nah, saat mengalami fobia, selain perasaan cemas dan takut yang berlebihan ya, penderitanya juga bisa mengalami rasa lain nih. Seperti apa? Jantungnya bisa berdebar, sesak napas, kebingungan, pusing, tubuh gemetar, gitu sahabat. Jadi ya pada beberapa kasus penderita bisa loh mengalami beberapa gejala berupa leher terasa tercekik, bisa, dan sulit berbicara dengan jelas gitu. Terus untuk mengatasinya harus gimana dong? Pasti nanya, ya kan? Jangan cuma kasih penjelasan macam-macamnya dan kenapanya, solusinya juga dong bos. Siap juragan. Coy ya. Jadi untuk menanganinya ya nggak bisa sendirian. Perlu bantuan tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, atau hipnoterapi. Gitu. Ini nggak cuma berlaku untuk kecemasan berlebihan yang disebabkan oleh fobia aja ya, tapi juga yang disebabkan oleh hal-hal lain yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Ya sahabat, ingat nih, ingat nih ya, sama nanti. Saat kamu berkonsultasi dengan psikolog, psikiater, atau hipnoterapi, jangan ragu. Saya katakan lagi, jangan ragu
untuk menceritakan semua hal yang kamu rasakan. Oke? Soalnya apa? Soalnya informasi yang kamu berikan merupakan kunci penting untuk menentukan penanganan yang tepat. Keluarin aja apa yang lo rasain, apa yang lo takutin, apa yang lo cemaskan pada mereka, gitu, agar penanganannya tepat, jelas gitu. Nah, satu metode yang bisa dilakukan untuk menangani kecemasan yang kamu alami adalah dengan psikoterapi tadi, gitu lah. Tapi jika diperlukan, psikolog ataupun psikiater juga bisa memberikan obat-obatan loh. Kenapa harus obat-obatan? Yaitu untuk membantu mengendalikan dan mengurai keluhan yang kamu rasakan. Kalau psikolog sama psikoterapi itu nggak bisa. Yang bisa cuma psikiater doang karena dia dokter jiwa, gitu, ya kan? Terus sembari menjalani pengobatan dan terapi yang diberikan tenaga ahli ya, kamu juga bisa nih mencoba beberapa tips yang akan saya jelasin untuk mengendalikan beberapa kecemasan yang kamu alami. Tip yang pertama, coba untuk curhat atau bercerita ke orang terdekatmu, misalnya keluargamu atau temanmu, suamimu, istrimu, ibumu, bapakmu, mengenai perasaan dan masalah yang sedang kamu hadapi. Karena apa? Karena cara ini diyakini bisa membantumu merasa lebih kuat, merasa lebih lega untuk menghadapi gangguan kecemasan yang kamu alami. Jadi kamu tidak merasa sendiri, gitu loh, ya kan? Terus tip yang kedua, tetaplah upayakan pola hidup dan coping mekanisme yang sehat. Artinya jangan sampai kamu terjerumus dalam kecanduan alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan, ya sahabat ya. Terus yang ketiga nih, aturlah pola tidur dengan baik sehingga waktu istirahatmu tercukupi, yaitu selama 7-8 jam setiap malamnya. Oke? Nah, yang terakhir nih, olahraga secara teratur. 30 menit aja per hari atau setara dengan 150 menit ya dalam seminggu ya. Olahraganya bebas, lo bisa jalan santai, lo bisa sepedaan santai, nggak perlu yang berat-berat kok. Jadi bersepeda atau jalan santai juga nggak apa-apa, yang penting kamu suka dan sesuai dengan kemampuanmu. Itu yang penting ya. Yang penting kamu suka dan sesuai dengan kemampuanmu, gitu. Olahraga yang teratur dan tidur yang cukup sangat berperan penting untuk menjaga suasana hati. Karena ada orang yang susah tidur, jadi bawanya emosi terus, ya kan? Ada juga orang yang badannya nggak fit karena nggak pernah olahraga, maunya marah-marah mulu, ya kan? Tuh dua tuh, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, jangan begadang. Memang walaupun terasa berat, yakinkan bahwa gangguan kecemasan yang kamu alami bisa diatasi dengan penanganan yang tepat. Ya sahabat ya, jadi jangan ragu untuk segera konsultasi, baik lo ke psikiater, psikolog, atau hipnoterapi. Saya rasa cukup sekian dulu ya pembahasan saya kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis komentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat para sahabat-sahabat Sumarsono HS yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian tetap sehat ya.
Terima kasih. Bye bye.